Satu kali saya dengan sebuah kisah ilustrasi atau sungguh pokok itu kisah. Saudara. Jadi ada satu perusahaan ya pabrik sisir rambut. Saudara. Dia mulai ngutus ya untuk stafnya jualan di mana-mana. Salah satunya tempat yang dituju adalah di Shaolin Temple. Saudara. Saudara tahu ya tempat Shaolin Kungfu itu, saudara. Ya, banyak WC di sana, saudara. Jadi dikirimlah ya utusan staf yang pertama sana berjuang supaya bisa jual sisir banyak di mana-mana. Sekarang goalnya Shaolin Temple. Yang pertama berangkat ke sana, saudara. Setelah berangkat beberapa lama balik, saudara. Ya seberapa hari, berapa lama pokok yang itu balik. Ya ditanya sama pimpinan perusahaan gimana, berhasil? Dia bilang nggak berhasil. Lu kok nggak berhasil bagaimana? Habis di Shaolin Temple kan ada WC, gundul nggak punya rambut kok. Ini jualan sisir gimana jualannya? Mereka ya nggak butuh sisir. Ya kok disuruh jualan di sana? Jadi ya nggak mungkin. Tak suruh ya nggak mungkin. Tak minta ya nggak mungkin. Mereka nggak butuh kok. Lah kon apa lagi? Wong ya memang nggak mau kok. Beli kok. Ya itu satu. Karena keadaannya memang nggak butuh. Keadaannya nggak mau. Jadi ya nggak bisa jual. Itu jenis yang pertama seperti itu. Itu keliru. Kirim staf yang kedua. Sampai di sana setelah berapa hari balik ditanya sama pimpinan. Gimana kamu? Berhasil atau tidak? Dia berkata berhasil. Ya bos, pimpinan berhasil. Wah luar biasa. Berhasil jual berapa? Setelah berapa hari? 100 biji sisir. Wah lumayan. Gimana kamu? Ini yang temannya tadi kok dia tidak bisa kok kamu bisa. Sama-sama ke Shaolin Temple. Sama-sama ya di sana para wesyo gundul. Kok dia tidak bisa, kamu kok bisa? Dia bilang, loh bos, saya nggak mau menyerah no bos. Kalau yang bagian wesyo nggak mau beli, saya nggak jualan dengan yang wesyo no. Saya jualan dengan pengunjung. Di Shaolin Temple itu di gunung agak tinggi, anginnya besar. Banyak sekali para pengunjung kalau ke sana karena anginnya besar, rambutnya seringkali morat-marit. Saya nunggu di sana. Setiap kali lihat ada orang yang rambutnya morat-marit, saya tawarin ini mau sisir, rambutmu bisa rapi lagi, saudara. Jadi bagiannya saya berhasil jual. Si Wesio tidak mau, tapi para peziarah, orang yang wisata di sana, oh dia mau, jadi aku bisa jual 100 biji gitu. Wah lumayan. Lah saudara lihat di sini beda toh. Hanya sekedar tidak mau kok. Kita jadi pemimpin bisa sudah tak suruh tidak mau kok. Aku sudah umumkan tidak mau gerak kok. Nggak gerak. Nah, itu jenis pertama. Hanya sekedar tidak mau kok. Visioner tidak mau kok. Dia tidak mau, tidak butuh kok. Nah itu jenis pertama, nggak pernah berhasil. Karena dimanapun selalu ada tantangan. Dimanapun selalu ada kesulitan. Dimanapun selalu ada ya kekurangan-kekurangan. Jangan hanya tidak mau kok. Selesai menyerah, jangan. Mikir. Pakai yang lain. Seperti tadi. Oh pengunjungnya. Nah gitu saudara. Akhirnya bisa. Dalam pelayanan saudara, kita semua juga begitu. Jangan mudah menyerah. Ada satu tertutup. Ada banyak pintu. Saudara. Ada banyak cara. Tapi ada yang ketiga lebih hebat lagi saudara. Bukan hanya ganti orang saja. Tapi lebih hebat bukan hanya bisa jual saja. Dia bisa jual banyak sekali. Jadi akhirnya diutus lagi orang ketiga. Coba. Tadi yang satu nggak bisa. Yang kedua bisa jualan 100. Sekarang utus staf yang ketiga. Ke sana. Sama berhari-hari di sana. Setelah pulang ditanya. Gimana kamu berhasil apa enggak? Dia bilang berhasil bos. Wah luar biasa berhasil ya. Berarti orang ke satu tadi keliru ya. Bilang nggak bisa ya. Nyatanya orang kedua bisa. Kamu orang ketiga bisa ya. Berarti seharusnya bisa ya. Lalu dia, ya berhasil berapa? 10.000. Caranya gimana kamu bisa jual 10.000? Lalu staf yang ketiga itu berkata, saya lihat yang ke satu, lihat WC tidak mau, tidak pakai, nggak bisa. Yang kedua, ini ada peziarah, wisata apa? Bisa. Saya punya cara, wisatawan itu kadang-kadang mau. Saya deketin sama pengurusnya Shaolin Temple. Pemimpinnya Shaolin Temple. Saya urusin, saya ajak, saya kasih tahu. Ya, kita bisa kerjasama, sama-sama majunya. Gimana caranya? Nah, dia bilang, kita pabrik sisir. Ya,
itu bisa ditulisin Shaolin Temple. Lah, bagaimana kalau Shaolin Temple itu jualan souvenir seperti ini? Ini orang pasti beda. Kalau kita kemana-mana pasti beda, tahu saudara ya. Kita datang satu tempat, beli kaosnya, suruh Yusi. Itu dengan kaos di umum beda harganya. Karena kita sedang wisata di sana, lihat seperti kemarin saya di tempat ya pesawat terbang NASA, beli jaket NASA itu, wah ini harganya beda. Kalau dijual di Tanah Abang beda. Nilainya dengan belinya di tempat NASA, saudara, beda sekali. Jadi ini bagus, kita kasih ya nanti ya souvenir Shaolin Temple, orang butuh, harganya juga bagus. Nanti aku juga bagikan persembahan untuk Shaolin Temple dari keuntungan itu semua. Lalu pemimpinnya mikir-mikir ya masyarakat ya, kan nggak ada yang dirugikan toh. Ini jual souvenir ya, ada namanya Shaolin Temple gitu, orang wah bangga punya sisa, aku sudah sampai di sana, ada ya Shaolin Temple-nya, Pak beli untuk oleh-oleh, aku sudah ini oleh-oleh dari Shaolin Temple. Jadi langsung pemimpinnya ronde-ronde jadi pesan 10.000. Saudara saya ajak tangkap ya saudara. Ada yang begitu ada halangan, enggak bisa, memang enggak mau. Apa ya tak paksa, enggak mau. Itu jenis yang paling rendah, enggak bisa. Ayo jadi pemimpin jangan sampai seperti itu. Tetap berpikir, bisa. Semua yang ada sekarang, dulu dianggap nggak bisa, nggak mungkin. Apalagi HP, saudara. Itu gadget, dulu nggak mungkin. Tapi bisa. Semua yang sekarang bisa, dulu hampir semuanya dia bilang nggak bisa. Tapi sebenarnya bukan nggak bisa, belum ditemukan caranya. Saudara di medanmu masing-masing jangan ngomong nggak bisa. Itu keliru. Nggak mau kok Pak, nggak bisa. Enggak, tergantung kamu pemimpinnya. Minimal naik dulu yang kedua. Bisa. Kalau ini enggak, caranya gini-gini. Nah, kalau sudah bisa, jalan, maju, mikir, masuk yang ketiga. Supaya jadi masif gimana? Supaya panennya masif gimana? Enggak cuma bisa saja. Panennya masif bagaimana? Nanti saudara akan temukan, dikasih hikmat oleh Tuhan. Oh, cara ini bisa buat masif. Belajar, berjuang. Saya tahu ini Kairos sedang datang. Yang besar-besaran sedang datang. Ini waktu panen yang masih.